rumah sakit di bawah alat untuk membuat ronsen itu ada senapan AK-47 dan ada amunisi dan sebagainya. Sementara bisakah Iran membuktikan bahwa rumah sakit itu yang di Israel yang mereka hancurkan itu adalah markasnya Mossad? Atau adakah misalnya yang paling lucu ini di bawah rumah sakit tempat penyimpanan tank katanya Pak Asia Paul. kurang satu Mossadnya, Pak. Iya, kurang satu Kemarin ya udah Pak Paul. bikin rumah sakit itu katanya markasnya Mossad atau tuh saya Mossad tapi S-nya kurang satu kemarin deh. S-nya kurang satu. Ya Iya, itu itu ya lagi waktu viral kita itu. iya, jadi dia mau bikin lagian begini ya logikanya Pak Paul. Dari pendukungnya Ali Khamenei ini kenapa? Melakukan percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump aja mereka berani Pak Paul, apalagi terhadap orang Iran sendiri. Nah, itu. Nah, sementara sejauh ini yang bisa kita anggap sebagai pemersatu dan cenderung bisa diterima oleh seluruh rakyat Iran, ya putra mahkota. Nggak ada tokoh Iran lain yang punya punya pesona dan karisma lebih besar dari dia sejauh ini gitu. Kira-kira begitu Pak Paul. Oke Pak Paul, bisa di ini teman-teman yang mungkin mau melanjutkan silahkan Pak Paul. Nanti kita Iya, sambil oke. diskusi aja. Luar biasa ini 1,8 ya, 1,8. Terus viralkan, di-subscribe, ya seru pembicaraan kita, informasi-informasi baru tentu lebih akurat. Ya, saya tunjukkan bagaimana cara Anda ngecek kalau Anda punya ChatGPT, tak langsung ya. Supaya Anda jangan bodoh ya, supaya Anda jangan dibohongin oleh media-media Indonesia. Karena memang media-media Indonesia tujuannya supaya kalian semua masturbasi, lemes, udah nggak bisa demo, udah nggak bisa kritis sama pemerintah. Nah, tapi saya harap pemerintah bikin kalian masturbasi, bikin kalian orgasme sampai 20 kali sampai lemes supaya nanti bisa kerja sama-sama Israel ya. Korupsi juga Ya tentunya ya. sebetulnya begini Pak Paul. Kalau kita lihat media-media mainstream ini, itu apa yang berita di luar itu di sini kemudian difabrikasilah berita yang berbeda gitu, Yang yang sebaliknya bertolak betul. belakang, yang Filter sebaliknya. sebaliknya. Artinya begini, ini berita kan berita yang tidak ada buktinya Pak Paul. Ini kan berita hoax gitu kan. Yang membuat saya lebih heran lagi Pak Paul, mereka bisa masturbasi dengan berita hoax loh Pak Paul. Orang Dan yang saya paling SMP lucu ini teman-teman saya pengamat-pengamat itu ya. kalau pada bolos cuman baca Enero aja pada ngocok sendiri di gudang itu rame-rame gila itu. Nah itu, makanya saya lihat ini, bukan saya merendahkan intelektualitas mereka. Mereka itu profesor, doktor, kaburator lah, atau ada juga yang Profesor, pensiunan profesor. militer. Tetapi semua apa ilmu yang mereka kuasai itu jadi nggak kepake Pak. Jadi nggak Hmm. kepake. Kebanyakan itu hanya bernarasi untuk membela ideologi dan membela agama. Nah itu yang jadinya saya pikir ya kalau misalkan kita expert di bidang tertentu ya gunakanlah sesuai dengan ekspertisnya kita gitu ilmu itu. Jadi jangan bodoh-bodoh amat gitu kan. Kalau ngelihat analisa-analisanya itu, saya kira jauh lebih bagus analisanya teman-teman di sini di Zoom-nya Pak Paul ini daripada nonton di Metro TV atau di TV One Hmm. misalnya gitu ya. Jauh Pak, lebih 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 bermutu. Kenapa? Karena teman-teman kan kebanyakan tinggalnya kan sudah di berbagai negara di Eropa yang punya media jauh lebih apa? Lebih lebih bisa cover both sides yang lebih netral gitu. Kalau di sini beda. Pokoknya kalau yang bersuara beda aja dianggap musuh. Nah, begitu Pak Paul. Silakan Pak Paul. Ya susah kalau Indonesia memang settingannya udah benci Israel. Jadi makanya susah ya dari awal Indonesia nggak bisa maju. Ya nggak bisa, susah, susah. Ini pokoknya sudah susah meledak ya. Kemarin Sri Mulyani sudah kasih pengumuman defisit 21 triliun katanya masih kecil kan edan. Defisit 21 triliun kecil ya kecil dibanding dengan hutangnya yang 9.000 triliun itu ya kecil memang 21 triliun itu. Apalagi kalau korupsinya ya defisitnya 21 triliun tapi bisa nemu uang korupsi CPO 11 triliun dua terus berapa lagi ya kemarin yang kasusnya siapa kasusnya yang kemarin si Jaksa Agung itu ya yang ditangkap itu Jaksa Agung itu gila itu ya berapa ratus triliun itu ya gila ya pokoknya Pertamina aja berapa tuh Pertamina 900 triliun ya
atau 1.200 triliun kemarin ya korupsi Pertamina. Coba kita ingat-ingat korupsi Pertamina itu berapa itu? Korupsi Pertamina. Oh ini bentar kita lihat dulu nih ya. Ini tadi yang bom klaster ini ya. Caranya begitu ya. Bomnya satu bom utuh. Sebentar. Saya kasih ini ya. Ini kebetulan tadi saya lagi nungguin ini ya. Image bom cluster ya, image bom cluster itu satu bom terus bisa jadi beberapa bom, jadi bahaya sekali ya, dan ini dilarang ya, nggak boleh ya, dalam perang nggak boleh, tapi dipakai juga akhirnya ya bom cluster itu ya, saya lihat dipakai sama Iran ya. Dipakai untuk menghancurkan rumah sakit itu Pak Paul dan Ya pakai bom pemukiman itu. cluster Jadi harusnya nggak mereka boleh. mengatakan itu sejil sesuai dengan ya Kecil. sejil itu artinya ini bla 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 dari kutipannya dari inilah kitabnya segala macam. Kalau saya ngelihat lah ini bom cluster sebetulnya gitu. Nggak ada teknologi yang baru di sini, sebenarnya teknologi lama. Bahkan ini teknologi dilarang digunakan di komunitas sipil gitu. Bahkan di dalam pertempuran yang mungkin kalau bom cluster ini digunakan dalam pertempuran di gurun gitu ya, atau untuk menghancurkan apa namanya tank atau kendaraan pengangkut pasukan, itu masih masuk di akal. Tetapi kalau digunakan di fasilitas sipil, wah itu sangat melanggar. Inilah salah satu dosa terberat dalam hukum perang. Nah, kemudian yang berikut, mereka rencana mau memakai bom yang hulu ledaknya 1.800 kilogram atau 1,8 ton yang namanya ini rudal Koramsar. Nah, ini kita lihat ini. Makanya Israel juga udah waspada dan bersiap-siap kalau andaikan besok atau lusa rudal Koramsar ini akan digunakan. Ini bomnya bulat, nggak tahu ya bulat apa nanti dia akan pecah-pecah hulu ledaknya, tetapi kalau 1.800 kilogram itu dilempar disengaja ini ke penduduk sipil, ini sangat membahayakan dan menimbulkan korban besar karena memang kalau kita lihat Pak Paul antara Iran dengan Israel ini apa namanya ya, ini moralitasnya dalam perang itu berbeda gitu ya. Kalau Israel dia hanya menyerang ya, dia menyerang kalau sejauh ini yang kita lihat. Satu fasilitas nuklir, kedua peluncur roket, yang ketiga kemudian komandan-komandan militer itu kan layak diserang. Kenapa? Karena memang dia kombatan. Terus kemudian yang ini yang dipersoalkan, ilmuwan nuklir. Nah, kenapa Israel menyerang ilmuwan nuklir? Ilmuwan nuklir ini kan orang sipil, tetapi jangan salah, ilmuwan nuklir ini mau bekerja di fasilitas-fasilitas pengayaan uranium, fasilitas-fasilitas apa namanya percepatan uranium untuk apa? Untuk membuat bom. Dan bahkan mereka di media sosialnya ada yang pernah mengatakan bahwa mereka merasa bekerja di program nuklirnya Iran ini adalah sesuatu yang tepat. Kenapa? Karena ini untuk memusnahkan orang Yahudi gitu Pak Paul. Untuk melakukan pemusnahan terhadap orang Yahudi dianggap sebagai apa? Sebagai perusak untuk seluruh dunia gitu. Jadi framingnya, ideologinya seperti itu di dalam yang ditanamkan mereka ke dalam pribadinya sendiri-sendiri, ke dalam kejiwaannya gitu. Nah, itulah kalau yang dari sisi pandangnya orang Iran. Jadi IRGC ini memang sengaja menyasar sasaran-sasaran sipil seperti yang kemarin rumah sakit, kemudian juga bursa saham yang ada di ini di mana di Tel Aviv atau di ini ya di dekat sama inilah satu kota satu asal sama rumah sakit ini di Beersheba. Nah, itu memang udah sengaja terus kemudian menciptakan fabrikasi alasan pembenaran bahwa ini adalah karena dekat dengan gedung Mossad, karena dekat dengan gedung electronic warfare-nya Israel dan sebagainya. Jadi di satu sisi Israel berperang karena dia terdesak untuk melawan upaya memusnahkan bangsa mereka dengan kekuatan militer. Sementara bagi Iran itu dia berperang itu dengan ambisi, bayangkan dari sejak revolusi tahun 1979 mereka memang sangat berambisi menciptakan nuklir ini hanya untuk satu tujuan, Pak. Apapun akan dikorbankan demi tujuan ini, Pak Paul. Yaitu apa? Memusnahkan Yahudi. Ya.
memusnahkan Yahudi dari muka bumi ini. Itu cita-citanya ini pemerintahannya Republik Ayatollah ini. Jadi standing point-nya pasti akan berbeda dalam soal berperang gitu ya. Nah, jangan disamakan dengan Gaza misalnya. Gaza itu jelas di bawah rumah sakit ada terowongannya, terbukti kok, udah kelihatan sekali. Di rumah sakit di bawah alat untuk membuat ronsen itu ada senapan AK-47 dan ada amunisi dan sebagainya. Sementara bisakah Iran membuktikan bahwa rumah sakit itu yang di Israel yang mereka hancurkan itu adalah markasnya Mossad? Atau adakah misalnya yang paling lucu ini di bawah rumah sakit tempat penyimpanan tank katanya Pak S-nya Paul? kurang satu Mossadnya, Pak. Iya, kurang Kemarin satu ya udah Pak Paul. bikin rumah itu katanya markasnya Mossad atau tulisannya Mossad, tapi S-nya kurang satu kemarin deh. S-nya kurang satu. Ya Iya, itu itu ya lagi waktu viral kita itu. Iya, jadi dia mau bikin lagian begini ya logikanya Pak Paul. Kalau di situ markasnya Mossad, kenapa ditulis ininya, ditulis kantornya gitu? Mungkin nggak begitu Pak Paul. Justru kalau itu memang kantornya Mossad itu biasanya pasti daerahnya steril dan nggak ada papan-papan segala macam Pak Paul kalau menurut saya sih. Nah disitulah anehnya dan kemudian itu pesawat RPV, pesawat apa itu tanpa awak yang diklaim sebagai drone Reaper itu, saya nggak yakin juga itu drone Reaper. Itu kelihatannya bikin tulisan Yahudinya itu juga asal-asalan juga Pak Paul. Mungkin perlu masuk ke kelas ini bahasa Ibraninya Pak Paul itu. Nulisnya aja masih salah Pak Paul gitu. Silakan Pak Paul. Suaranya hilang Pak Paul. Memang ini ya. Kepencet ya, nggak tahu kenapa sering kepencet begitu. Iya iya, nggak apa-apa. Ya, ini ringkasan perbandingan alutsistanya Iran sama Israel. Nah, jadi kita enak gini Pak Paul. Jadi diskusi, Iya, kita tampilkan data. Jadi nggak langsung kemakan datanya hoaxnya orang-orang sebelah. dong. Pakai Mm-mm. data kita diskusinya. Lihat ya, kalau Iran lebih banyak kuantiti, Israel lebih sedikit, tapi terlatih dengan teknologinya ya. Anggarannya 10 miliar Iran, Israel anggarannya 27 miliar plus bantuan 3,8 miliar dari Amerika. Air powernya 550 tapi lama ya. 550 pesawat tapi lama. Sedangkan Israel punya 600 yang modern. Kemarin yang udah ceritain ya itu pakai pesawatnya Tom Cruise itu ya. Apa namanya? Top Gun, Top Gun. Film Top Top Gun tahun Gun. tahun 86. Malah nggak nonton 86. filmnya itu Top Gun itu nggak pernah nonton filmnya sih. Nah terus ada darat lebih banyak tank armor ya Israel tank armor kurang tapi teknologinya unggul. Tapi kita nggak mendengar Iran kirim pesawat ya, kirimnya drone semua ya. Ya tentu saja gampang dikalahkan ya. Navalnya armada lebih besar tapi teknologi sedang. Israel kapal dan kapal selam lebih sedikit tapi canggih. Gila ya. Rudal balistik masif, drone canggih, rudal balistik terbatas, namun sistem pertahanan kuat ya. Tetap menang ini ya, menang Israel ya. Pertahanan udara cukup tersebar, sedangkan di Israel multi tier tercanggih, intercepted high rate. Gila ya, insight-nya Israel unggul dalam kecepatan, presisi, dan teknologi, mampu melakukan serangan dengan jet stealth dan interceptor mutakhir. Iran mengandalkan jumlah besar rudal drone, ngabisin stok lama, ada yang nggak meledak, banyak yang ini lagi ya. Banyak yang udah koslet, udah dingin, udah anyep kemasukan air. Banjir taktis ya. Meski aksinya semakin dikurangi pasca serangan Israel terhadap silo dan command center. Gila ya. Aduh. Oh ya, jadi kalau dari sisi ranking, kalau nggak salah ya, Iran itu berapa ya? Iran 14 apa 16, Israel itu 19 Pak, gitu. Jadi lebih tinggi Iran rankingnya dari Untuk sisi jumlahnya, military untuk jumlah power. kepemilikan alutsistanya. Ya semuanya lah, termasuk manpowernya, termasuk Hmm. manusianya. Tetapi satu hal yang kadang-kadang dari angka-angka rank seperti ini, satu yang nggak bisa diukur Pak, masalah kualitasnya Pak, kualitatifnya. Kualitas, ya betul, man behind the gun.
man behind the gun sama koordinasi, Pak. Itu dua faktor itu nggak terukur dari kalau dari bicara dari ranking yang dibuat. Mereka nggak akan bisa mengukur itu. Jadi selalu kalau ngelihat jumlah Israel itu kecil-kecil semua, Pak. Kemampuan alusistanya. Tetapi efektivitas penggunaan alusista ini oleh Israel itu jauh lebih baik daripada Amerika sendiri kalau menurut saya. Bagi Israel itu alusista dari Amerika kalau dia pun beli, dia nggak akan langsung gunakan, Pak. Dia tes dulu, dioprak-oprak dulu lah kalau istilahnya orang Konoha ya, untuk ngelihat ini apa gunanya, di mana kalau ini dirubah seperti ini gimana. Kemudian dia sesuaikan dengan kebutuhan di medan tempurnya mereka gitu. Jadi kalau melihat Israel itu ya dia menggunakan kekuatan udara memang Amerika, tetapi dulu pernah di era tahun 1970-an Israel bikin pesawat sendiri yang namanya Fir gitu ya. Fir itu adalah ini adaptasi dari pesawat Prancis sebenarnya, dari pesawat Mirage gitu ya. Kalau misalkan akhirnya pesawat itu dijual ke Argentina sebenarnya di tahun 80-an. Jadi sisa pesawat dari perang 6 hari itu dijual ke Argentina sebagian besar. Kemudian sisa pesawat Yom Kippur A4-nya sempat dijual, ada 40 unit itu ke 40 lebih unit itu ke ini ke Indonesia. Itu pernah dibahas sama Pak Tobing juga kan waktu itu, sama Pak Pontoh juga. Nah, jadi nggak bisa kita hanya melihat dari sisi kuantitatif ini. Nah, sebelum perang ini kebanyakan pendukung-pendukung Iran itu merasa bahwa wah, Iran pasti menang perang ini. Kenapa? Rankingnya lebih tinggi dan secara kuantitas juga lebih banyak gitu. Tapi perang yang sekarang ini itu udah jelas pasti nggak akan dilihat dari sisi kualitas. Ya apalah, Iran menggunakan tank yang jauh lebih banyak, tapi buatan tahun 1960-an ya setara dengan tank T-55. T-55 itu kan masa perang dingin tahun 1950, tahun 1960-an. Tahun 1970-an juga sudah nggak dipakai gitu. Kemudian juga pesawatnya masih banyak pakai MiG-21, terus kemudian juga sebagian ada menggunakan Phantom, sebagian juga masih yang paling canggih yang dipunyai Iran sebelum krisis keamanan pasca 7 Oktober itu ya F-14 Tomcat itu dulu pernah. Nah, itulah pintarnya Shah Iran ini, Pak. Shah Iran itu pesan pesawat Tomcat itu 70 unit ya. 70 unit ke Amerika. Nggak tahu yang sudah terkirim berapa, sekitar 20 atau 30-an. Tetapi kemudian Shah Iran digulingkan oleh rezim revolusinya Ayatollah ini, oleh rezim Khomeini ini. Sehingga saya juga nggak punya datanya yang pasti berapa pesawat itu yang sempat terkirim oleh Amerika. Nah, di masa lalu Tomcat itu F-14 itu adalah pesawat paling canggih, Pak Paul gitu. Di masa itu gitu. Tetapi begitu sesudah revolusi 1979, Shah Iran akhirnya jatuh dan terpaksa harus exile ke luar negeri, terus kemudian Ayatollah Khomeini berkuasa. Nah, pengirimannya mungkin terhambat, terus kemudian juga suku cadangnya juga Amerika tidak mau memberikan. Nah, kemarin itu juga ada sisa 2 yang sempat kita lihat di video di YouTube itu yang dihancurkan oleh angkatan bersenjata Israel. Ya tentunya F-14 dibandingkan dengan F-16 dan F-15 maupun F-35 Israel yang sudah dimodifikasi, ya jauh ketinggalan, Pak. Sangat jauh ketinggalan kualitas. Kualitasnya sangat jauh ketinggalan. Nah, kemudian juga kalau kita lihat personalnya juga Israel tidak terlalu banyak, nggak sampai jutaan. Paling totalnya sama cadangan itu mungkin sekitar 400 ribuan lah ya. Regulernya cuma sekitar 125 sampai 150 ribu. Sisanya itu adalah ya warga negara biasa yang memang wajib dinas militer gitu. Ya paling pasukan Israel totalnya nggak sampai 500 ribu gitu. Tapi dalam perang modern ini jumlah itu kadang-kadang tidak menentukan. Kembali lagi efisiensi, efektivitas, koordinasi itu jauh lebih menentukan, Pak Paul, dalam pertempuran modern. Makanya saya kira di kawasan Israel sudah menjadi negara yang paling kuat sekarang. Bahkan Mesir pun dua kali berpikir dia kalau dia mau coba-coba mengingkari perjanjian yang sudah dilakukan di tahun 19 ini
74 dulu di Camp David dulu kalau coba-coba mau menghancurkan Israel karena bermimpi akan ideologi untuk menghancurkan Yahudi gitu ya. Itu ya sama saja dengan bunuh diri. Gitu kira-kira Pak Paul. Silakan Pak Paul. Oke nih, Pak Teddy tadi belum selesai Pak Teddy. Lanjutin Pak Teddy. Ya,